Oleh karena itu diriwayatkan dari sebagian mereka orang-orang saleh, orang-orang yang khasyi'in, bahwasanya ia tidak mau mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun karena malu kepada Allah yang Maha Suci dan khusyuk kepadanya. Ada orang dahulu, orang-orang aulia Allah, kada mau cangang ke atas langit selama 40 tahun. Kada mau mengangkatkan kepala cangang ke langit. Kenapa? Karena takut, karena beradab, karena dia selalu diawasi gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Hikayat dan berita mengenai salat orang-orang yang khusyuk radhiyallahu anhu. Ketahuilah bahwasanya khusyuk itu adalah buah iman. Dan pendapatan keyakinan. Makin kuat iman, makin khusyuk sembahyang seseorang. Makin tinggi nilai iman seseorang, maka makin bisa untuk khusyuk di dalam sembahyangnya. Karena khusyuk itu adalah buah iman dan pendapatan keyakinan yang dihasilkan karena kebesaran Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang diberi hal itu, maka ia menjadi orang yang khusyuk dalam salat dan di luar salat. Bahkan di dalam kesunyiannya dan di Baitul Ma. Baitul Ma maksudnya WC. Bukan Baitul Mal, bukan. Baitul Ma. Dan di Baitul Ma dan di dalam WC ketika qadha hajat. Sesungguhnya sesuatu yang menjadikan khusyuk adalah mengenal, mengetahui penglihatan Allah Ta'ala kepada hamba. Wa'budillah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa huwa yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahyanglah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Apabila kita duduk di situ, kita duduk di makam wa'budillah ka'annaka tarah, maka itulah orang-orang yang merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam sembahyangnya. Wa'budillah ka'annaka tarah. Beribadah kamu kepada Allah, sembahyanglah kamu seolah-olah kamu itu melihat Allah. Orang yang melihat Allah itu dia merasakan satu kenikmatan yang luar biasa, mengalahkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Di dalam surga, di waktu
Orang-orang surga asik dengan makanannya, ada yang asik dengan minumnya, ada yang asik dengan perempuan-perempuannya, dengan pasangan-pasangannya. Begitu ada pengumuman bahwa Allah bertajalli, siapa hendak melihat Allah sekarang kesempatannya. Seluruh orang-orang surga yang sedang asik itu meninggalkan keasikannya, mereka berebut untuk menuju melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada melihat Allah itu didapat satu kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan lainnya. Nah, jadi hubungannya dengan sembahyang ini adalah u'budillah ka'annaka tarah, engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kita sembahyang, kita melihat Allah. Maka sembahyang kita akan menjadi nikmat, sembahyang kita akan menjadi satu kelezatan. Kalau kita kada mampu duduk di makam itu, kita ambil makam yang kedua. Fa illam takun tarah fa huwa yarak. Bila kamu tidak mampu melihat Allah, maka ambil yang kedua, yaitu Allah selalu melihat kamu. Allah selalu mengawasi kamu. Bila kita merasa bahwa sembahyang kita ini diawasi oleh Allah, kita merasa bahwa sembahyang kita diperhatikan oleh Allah, baik anggota zahir maupun hati kita ditilik oleh Allah, tentu kita akan tertuju kepada Allah. Khusyuk itu adalah mengenal, mengetahui penglihatan Allah Ta'ala kepada hambanya, mengetahui kebesarannya, dan mengetahui kelalaian hamba. Dari pengetahuan-pengetahuan ini lahirlah khusyuk. Dan tidaklah khusus dengan salat. Di luar sembahyang pun, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mengimani, meyakini bahwa Allah itu selalu melihat dia, Allah selalu mengawasi dia, walaupun dia di luar salat, dia akan khusyuk. Dia akan tunduk, dia akan malu kepada Allah. Kalau dia meyakini bahwa Allah selalu melihat dia. Nah, di luar sembahyang itu merupakan buah yang didapat di dalam sembahyang. Orang yang dalam sembahyangnya khusyuk itu akan bisa mempengaruhi akhlak, budi pekerti, tingkah laku di luar sembahyang. Dari sembahyang yang khusyuk itulah akhlak seseorang menjadi baik, perilaku seseorang menjadi terpuji, karena pengaruh bawaan daripada khusyuk di dalam sembahyang tadi, khusyuk di dalam salat tadi. Di luar sembahyang, kalau kita kada bisa musyahadah kepada Allah, karena kita belum mampu duduk di makam itu, di pasar, di rumah, dimanapun kita berada, kalau kita belum bisa musyahadah kepada Allah, belum bisa menyaksikan Allah ketika kita melihat sesuatu, belum mampu di situ, kita ambil yang kedua, kita dilihat Allah. Nah, ini makamnya orang-orang salikin, makam orang-orang yang menjalani jalan Allah. Kalau orang yang sudah wasilin, yang sudah sampai ilmunya kepada ma'rifatullah, dia bukan hanya dilihat Allah, tapi dia merasa menyaksikan Allah. Itu makam yang tinggi. Dia melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu adalah fi'ilnya Allah. Dia melihat sesuatu apapun, maka yang dalam hatinya terlintas adalah itu fi'il perbuatan Allah. Nah, itu makam yang tinggi. Kalau kita kaum macam itu luar biasa. Kalau kita kadakawa duduk di makam itu, kita ambil makam yang di bawah, yaitu apa? Merasa, meyakini, mengimani bahwa gerak-gerik kita ini ditilik oleh Allah. Tutur kata kita diperhatikan Allah, pandangan kita dilihat Allah,
pendengaran kita diawasi Allah, tangan kita diawasi oleh Allah. Nah, itu kedudukan yang kedua. Itu pun kita selamat kalau duduk di situ bandak. Biasanya bila sudah mantap di sini hanya bisa melakukan musahadah itu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam manaqib beliau disebutkan bahwa beliau itu kadang mau duduk bahunjur. Kayak apa aja panatnya, paling kadang mau berdiri. Kalau bahunjur kadang mau. Kenapa ditanya beliau, kenapa pian duduk kadang mau bahunjur? Beliau menjawab, aku malu karena aku dilihat Allah tidak baik seperti itu. Satu keyakinan yang luar biasa bahwa duduk bahunjur itu kada pantas, kada cucuk berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu diawasi oleh Allah, ya macam itu kelakuannya, macam itu akhlaknya. Tutur katanya terukur, pandangannya terukur, langkah batisnya terukur. Bila sesuai dengan nang melihati digawe, bila anggaran nang melihati ini kada katuju mundur. Nah, macam itu di luar sembahyang sama dengan dalam sembahyang. Bila dalam sembahyang kita meyakini itu apik tuh sembahyangnya, bacaannya apik, gerak-geriknya apik. Kenapa? Karena dinilai, diyuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipintan oleh Allah. Qari itu lawan membaca Quran di panggung, lawan di rumah lain. Kalau di panggung qari itu jalannya aja batur, hendak menuju tempat pembacaan Quran itu nah jalannya betiti. Kenapa? Ada yang menilai, ada spesial yuri adab, kayak apa jalannya, kayak apa duduknya, kayak apa cara membuka Qurannya. Pasti baapik si qari ini nih. Kenapa? Ada yuri yang menilainya. Tapi kalau di rumah nyaka ada yuri lagi, si qari ini bebarang aja mengaji, bahunjur ke berabah ke apakah. Kenapa? Karena merasa yurinya kada ada lagi. Nah, bila kita jadikan yuri itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca Quran di panggung macam dinilai orang, nah itu yang dikehendaki oleh agama. Ihsan, ngarannya maqamul ihsan. Oleh karena itu diriwayatkan dari sebagian mereka orang-orang saleh, orang-orang yang khasyi'in, bahwasanya ia tidak mau mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun karena malu kepada Allah yang Maha Suci dan khusyuk kepadanya. Ada orang dahulu, orang-orang aulia Allah, kada mau canggang ke atas langit selama 40 tahun. Kada mau mengangkatkan kepala canggang ke langit. Kenapa? Karena takut, karena beradab, karena dia selalu diawasi gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabi' bin Khaisam, salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Ar-Rabi' bin Khaisam karena sangat merendahkan dan menundukkan pandangannya, sebagian manusia menduga bahwasanya ia buta. Jadi Rabi' bin Khaisam ini tunduk aja pandangannya, kada hulingang ke situ kamari, tunduk khusyuk. Lalu orang mengira Sayyidin itu buta. Ia pulang pergi ke rumah Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, selama 20 tahun mengaji lawan Abdullah bin Mas'ud. Rabi' bin Khaisam tadi. Kata jariyah, budak perempuannya, melihat ia berkata kepada Ibnu Mas'ud, temanmu yang buta telah datang. Pembantu rumah Ibnu Mas'ud pun menyangka bahwa Rabi' bin Khaisam itu orangnya buta. Kenapa? Karena kada pernah canggang ke situ kamari, tunduk aja. Jadi bila datang ke rumah Ibnu Mas'ud,
Ujar pembantunya, hai Ibnu Mas'ud tuh kawan pianang buta datang di belatar menghadangi. Padahal bukan buta, cuma karena khusyuk pandangan beliau selalu tunduk. Maka Ibnu Mas'ud tertawa karena perkataannya tadi. Apabila ia mengetuk pintu, maka jariyah itu keluar kepadanya, lalu ia melihatnya, menundukkan dan merendahkan pandangannya. Dan Ibnu Mas'ud apabila melihat kepadanya Rabi' bin Khaisam tadi, ia mengucapkan wabasyiril mukhbitin, artinya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Ujar Ibnu Mas'ud lagi, demi Allah seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatmu wahai Rabi' bin Khaisam, niscaya beliau gembira karenamu. Pada lafaz lain, niscaya beliau menyukaimu. Dan pada lafaz yang lain, niscaya beliau tertawa. Nah, jadi pengaruh khusyuk dalam sembahyang kan sembahyang tunduk. Kita sembahyang disuruh mata kita mengarah kepada tempat sujud. Mata kada boleh liwat, kada boleh menyebar kiri kanan selain daripada tempat sujud. Itu aturannya sembahyang. Orang khusyuk macam itu. Rabi bin Khaisam ini karena sembahyang beliau khusyuk, sampai di luar sembahyang pun kalau sidin berjalan ke mana pun pandangan sidin mesti ke satu arah itu. Ini pengaruh daripada khusyuk di dalam sembahyang terbawa kepada di luar sembahyang. Pada suatu hari ia Rabi' bin Khaisam tadi berjalan bersama Ibnu Mas'ud pada tukang besi, pandai di kita. Ketika ia melihat perapian yang ditiup dan api yang menyala, maka ia jatuh pingsan. Rabi' bin Khaisam jatuh pingsan. Ibnu Mas'ud duduk di sisi kepalanya sampai waktu salat, namun ia tidak sadar. Maka ia membawanya di atas punggungnya ke rumahnya. Ia masih pingsan sampai seperti jam ia pingsan. Maka terlewatlah salat 5 waktu. Artinya seharian semalaman kada sadar lagi Rabi bin Khaisam ini pingsan gara-gara melihat orang meniup api pandai tadi, tukang besi. Sedangkan Ibnu Mas'ud di sisi kepalanya seraya berkata, ini demi Allah adalah takut. Artinya akibat takutnya dia kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, begitu melihat api orang meluluh wasi, nah di situ dia membayangkan bahwa macam itulah neraka Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakkan manusia. Melihat itu, memikirkan itu, akhirnya pingsan Rabi' bin Khaisam tadi. Ar-Rabi' berkata, saya tidak pernah masuk di dalam salat lalu saya dipentingkan oleh selain apa yang saya ucapkan dan sesuatu yang dikatakan bagiku. Ujar sidin, setiap aku masuk sembahyang, aku tidak pernah memikirkan sesuatu di luar daripada apa yang aku ucapkan. Itu artinya adalah khusyuk. Amir bin Abdullah termasuk golongan orang-orang yang khusyuk salatnya. Apabila ia salat, terkadang anak perempuannya memukul terbang dan orang-orang perempuan bercakap-cakap dengan apa yang mereka kehendaki di rumah. Dan ia tidak mendengar hal itu dan tidak memikirkannya. Amir bin Abdullah. Kalau sidin sembahyang, nang anak, nang bini merasa bebas di rumah, nang baku ciak napakah, menggawi nang apakah. Kalau sidin sembahyang, kenapa? Karena beliau bila sembahyang sudah kada ingat apa-apa lagi, kada mendengar apa-apa lagi selain masalah sembahyang yang sidin hadapi. Kalau sidin kada sembahyang, diam, beterbangan kada wani, memukul terbang karena sidin tak ganggu. Bila sidin sembahyang, anyar wani. Entah paling lawan kita kalau tuh.
Pada suatu hari dikatakan kepadanya Amir bin Abdullah, apakah nafsumu berbicara kepadamu dengan sesuatu di dalam salat? Ujar orang, pian dalam sembahyang itu adalah berbicara dengan diri sendiri. Ia menjawab, ya. Dengan berdiriku di depan Allah Azza wa Jalla dan kepergianku kepada salah satu dari dua negeri, yaitu akhirat. Dalam sembahyang itu aku hanya berbicara kepada diriku bahwa aku berada di depan Allah Subhanahu wa taala dan aku mau pergi meninggalkan dunia menuju tempat akhirat. Ditanyakan lagi kepada beliau, apakah kamu dapati sesuatu dari yang kami dapati dari urusan-urusan dunia? Maulah pian sembahyang kaganangan duit, kaganangan sepeda motor, kaganangan toko, kaganangan makanan. Maulah pian, kami mau macam itu sembahyang. Ujar orang betahun lawan sidin. Maulah pian macam itu kaganangan urusan-urusan dunia dalam sembahyang. Ia menjawab, sungguh ditumbak aku berulang kali. Itu saya sukai daripada saya mendapatkan sesuatu yang kalian dapati dalam salat. Mun aku tegisin sembahyang sampai terpikirakan dunia, aku akan ditumbak kurang berulang kali. Ketimbang aku sembahyangku memikirkan dunia. Itu salah citakannya. Ia menjawab, sungguh gigi-gigi padaku berubah itu saya sukai. Nang bujurnya adalah sungguh ditumbak aku berulang kali. Itu saya sukai daripada saya mendapatkan sesuatu yang kalian dapati di dalam salat. Dan ia berkata, seandainya terbuka tutupan maka saya tidaklah bertambah yakin. Jasidin, andai kata hijab Allah itu dibuka, kada menambah keyakinanku. Kenapa? Karena sudah yakin berdahulu. Sudah yakin. Itu salah seorang aulia Allah namanya Amir bin Abdullah tadi. Muslim bin Yasar, salah seorang aulia Allah juga, itu sebagian dari mereka. Dan telah kami nukil bahwasanya ia tidak merasa runtuhnya tiang di masjid di mana ia sedang dalam salat. Beliau salat di suatu masjid, masjidnya runtuh. Orang abut, sini sembahyang terus. Tong sembahyang, hanya padahal orang tuh masjid rubuh biar tahulah, kada tahu. Daripada hanyutnya di dalam sembahyang itu. Ini orang yang sudah sembahyang nangkaan nakatarah. Orang yang sudah sembahyang di mana menemukan satu kenikmatan, kelezatan berjumpa Allah yang lupa dengan sekelilingnya. Ya macam tadi, tihang rubuh pada tahu. Dan sebagian salah satu anggota badan mereka gatal, membusuk artinya, dan padanya dibutuhkan pemotongan, amputasi, maka pemotongan itu tidak mungkin daripadanya. Maka dikatakan orang bahwasanya di dalam salat ia tidak merasakan sesuatu yang terjadi pada dirinya, maka dipotonglah salah satu anggota badannya di mana ia di dalam salat. Orang ini karena penyakit itu kada mau ambil mesti dipotong. Misal tangan, tatak tangannya. Jasidin mulah nama natak tanganku parahatan aku sembahyang. Jangan kau kada sembahyang, karena bila parahatan aku sembahyang, aku kada merasa lagi yang menatak tanganku itu. Nah, ini parahatan sembahyang dipotong tangan sidin untuk menghilangkan penyakit yang membusuk tadi. Sebagian mereka berkata salat itu termasuk akhirat. Sembahyang termasuk bagian akhirat. Apabila kamu telah masuk padanya salat, maka kamu keluar dari dunia.
Maksudnya hati kita, pemikiran kita di dalam salat itu mesti keluar daripada pemikiran-pemikiran dunia. Dan ditanyakan kepada yang lain, apakah nafsumu membicarakan sesuatu dari dunia dalam salat? Lalu ia menjawab tidak, baik dalam salat dan lainnya. Sebagian mereka ditanya, adakah kamu mengingat sesuatu di dalam salat? Maka ia menjawab, apakah ada sesuatu yang lebih saya sukai daripada salat, lalu saya mengingat pada waktu salat? Kalau kita mengatakan, kita menganggap bahwa sembahyang itu yang paling kita sukai, sembahyang itu paling lezat bagi kita, tentu kita tidak akan ingat lagi yang lainnya. Orang yang sekian lama kada bertemu dengan orang yang dikasihinya, begitu dia bertemu, dia akan lupa dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, macam itu artinya orang ini sembahyang itu merupakan kesukaannya, sembahyang merupakan kelezatannya. Kalau dia sembahyang, kadang mungkin lagi mengingat yang lain-lainnya. Nah, bila sembahyang ini hanya merasa bahwa perintah Allah, bila sembahyang ini merasa merupakan sesuatu keterpaksaan karena takutan lawan ancaman Allah, sembahyang pasti ingat yang lain-lainnya. Kenapa? Karena sembahyang bukan dianggap sesuatu yang menyenangkan, sembahyang bukan dianggap sesuatu kelezatan. Otomatis yang lain-lainnya timbulan di dalam hati kita. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, termasuk kecerdikan seseorang adalah ia mendahulukan kebutuhannya sebelum ia masuk di dalam salat, agar ia masuk ke dalam salat sedangkan hatinya kosong. Apapun keperluan nang hendak sembahyang, gawi terlebih dahulu. Kisah Junaid al-Baghdadi, semuaan orang tahu lawan Junaid al-Baghdadi, bagaimana hebatnya Junaid al-Baghdadi. Jadi nak ke masjid jadi imam, turun dari rumah sampai tengah jalan. Kenapa timbul hendak mengumpuli bini? Maka hendak sembahyang, di tengah jalan kepikiran hendak mengumpuli bini. Boleh kesini ke rumah dulu, boleh kumpul bini, mandi, ke masjid pulang, supaya sembahyang jangan terbawa pikiran nang macam-macam. Nah, termasuk orang yang cerdik macam itu ngarannya. Termasuk kecerdikan seseorang adalah ia mendahulukan kebutuhannya sebelum ia masuk dalam salat. Makan, minum, apakah dibereskan dahulu hanya sembahyang, agar ia masuk ke dalam salat sedangkan hatinya kosong. Sebagian dari mereka meringankan salat karena takut was-was. Meringankan artinya mempercepat sembahyang, namun tanpa mengurangi yang wajib-wajibnya dan sunat-sunatnya. Dalam sembahyang itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang fadilah. Sebagian dari mereka meringankan salat karena takut waswis. Kalau sembahyang kuni panjang, kini pikiran kemana-mana banyak. Tapi kalau sembahyang ku ringkas, kawa terarah. Diriwayatkan bahwa Ammar bin Yasir salat dengan suatu salat, lalu ia meringankannya. Sembahyang jadi imam cepat tapi sempurna. Amun cepat kada bubuku beruas tu lain cepat ngarannya. Ini cepat sempurna. Ammar bin Yasir sembahyangnya cepat. Maka ditanyakan kepadanya, kamu ringankan hai Abul Yaqzan, itu kunyah beliau, panggilan sehari-hari beliau. Ancapnya pian sembahyang wahai Abul Yaqzan. Lalu ia menjawab, apakah kamu melihat saya mengurangi sesuatu dari batas-batasnya? Kurangkah? Mereka menjawab tidak. Ia berkata, sesungguhnya saya segerakan terhadap
lupanya syaitan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu nisfuha wala thuluthuha wala rubu'uha wala khumusuha wala sudusuha wala ushruha wa kana yaqul innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Bahwasanya seorang hamba, sesungguhnya hamba itu salat dengan sesuatu salat di mana tidak ditulis baginya separuhnya. Tidak dinilai Allah. Separuhnya aja kada. Sepertiganya aja kada. Seperempatnya kada. Seperlimanya kada. Seperenamnya kada. Dan tidak sepersepuluhnya. Dan beliau bersabda, ditulis bagi hamba dari salatnya hanyalah sesuatu yang ia pikirkan daripadanya. Sembahyang 2 rakaat pendek tapi khusyuk. Sembahyang 2 rakaat panjang tapi kada khusyuk, kada ditulis Tuhan juga itu. Banyak panjang bacaannya. Allah hanya menulis kalau kita bisa khusyuk. Kalau panjang khusyuk makin bagus lagi artinya. Nah, cuma kalau nya panjang kada khusyuk, pendek tapi khusyuk, baik nang pendek itu sembahyangnya. Dan dikatakan bahwa Talha, Az-Zubair dan sekelompok sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling ringan salatnya. Ringkas artinya. Dan mereka mengatakan kami mensegerakannya karena waswas syaitan. Bila panjang timbulan macam-macam di dalam hati, kena geritik-geritik napa-napakah keingatannya. Dan diriwayatkan bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, ia di atas mimbar, sesungguhnya seseorang kedua pipinya beruban, jabisnya sudah beruban, sudah tua artinya dalam Islam, sedangkan ia tidak menyempurnakan salat karena Allah Ta'ala. Ditanyakan bagaimana hal itu, beliau menjawab, la yutimmu khusyu'aha wa tawadhu'aha wa aqbalahu 'ala Allah azza wa jalla biha. Artinya ia tidak menyempurnakan khusyuknya, perendahan dirinya dan dalam menghadapnya kepada Allah azza wa jalla. Padahal orang ini sudah lama masuk Islam, sudah tua di dalam Islam, tapi belum bisa sembahyang khusyuk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Abul Aliyah ditanya tentang firman Allah Ta'ala, alladzina hum an salatihim sahun, artinya yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Itu firman Allah dalam surat Al-Ma'un. Terjemahnya yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Abul Aliyah ditakuni maksudnya apa itu? Ia berkata, itulah orang yang lalai di dalam salatnya, maka ia tidak mengetahui pada berapa rakaat ia bertindak, apakah genap atau ganjil. Orang sembahyangnya sabar kada ingat rakaatnya tuh. Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang dikatakan celaka oleh Allah. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dari sembahyangnya. Kada tahu lagi bilangan jumlah rakaatnya berapa. Karena sembahyang hatinya, pikirannya dikuasai oleh yang di luar sembahyang itu. Al-Hasan berkata, dia adalah orang yang lalai dari waktu salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sembahyang, yang mereka lalai dari sembahyangnya. Itu jar Hasan Basri adalah orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, termasuk juga. Orang nang kesibukan macam-macam pekerjaan, pas sembahyang zuhur tak pukul 4.
Allah mengatakan itu orang celaka. Dia adalah orang yang lalai dari waktu salat sehingga waktu itu keluar. Sebagian dari mereka berkata, dialah orang yang jika salat di awal waktu maka ia tidak bergembira, dan jika mengakhirkannya dari waktu maka ia tidak bersedih. Ia tidak melihat, berpendapat mensegerakannya itu sesuatu kebaikan dan mengakhirkannya suatu dosa. Macam-macam ulama mentafsirkan firman Allah tadi. Celaka orang yang lalai dalam sembahyang. Ada yang menafsirkan, Abul Aliyah tadi ngaran sidin menafsirkan untuk orang nang sembahyang kali ingat hitungan rakaat. Ada Hasan Basri menafsirkan orang yang sengaja mengeluarkan waktu sembahyang. Ada lagi yang berpendapat artinya tafsirnya itu firman Tuhan tadi adalah orang yang sembahyang di awal waktu kadang merasa gembira, orang yang sembahyang di luar waktu kadang merasa salah. Ini sembahyang pas awal waktu biasa-biasa aja. Kadang-kadang awur sibuk sembahyang zuhur pukul 5 biasa aja juga. Nah ini menganggap semuaan biasa. Padahal sembahyang di awal waktu itu keridaan Allah, mestinya gembira. Sembahyang di luar waktu itu kemurkaan Allah, mestinya takut. Itu mestinya orang-orang yang beriman. Adanya kada sembahyang di awal waktu biasa aja, di luar waktu kada jadi masalah. Allah mengancam fawailun lil musallin tadi. Ketahuilah bahwasanya salat itu sebagiannya diperhitungkan dan sebagiannya dicatat. Ketiadaan sebagian yang lain sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis, meskipun ahli fikih mengatakan bahwa salat itu tidak terbagi atas bagian-bagian dalam kesahannya. Tetapi itu mempunyai pengertian lain yang telah kami sebutkan. Kalau hukum fikih sembahyang itu bila sah ya sah sudah. Habis ya, kalau terbagi-bagi lagi bila sah itu sah sudah ngarannya. Nah kalau ulama tasawuf setiap yang sah itu kada tentu baik lagi. Ada yang khusuknya sepertiga, ada yang seperapat, ada yang seperlima. Nah. Tetapi itu mempunyai pengertian lain yang telah kami sebutkan. Makna ini ditunjukkan oleh hadis-hadis karena mendatang hadis penambalan kekurangan-kekurangan fardu dengan sunat-sunat. Sembahyang sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah contohnya. Itu menambali kekurangan nang fardu. Bukan nang fardu kada digawi ni tu kau menambali kada kawa. Misalnya sembahyang zuhur kada digawi, diganti lawan sunat kawalah kada kawa. Nah maksudnya sembahyang sunat itu bisa menambali nang fardu kekhusyuannya. Sembahyang zuhur misalnya kita khusyuk cuma 2 rakaatnya los. Nah, karena qabliyah zuhur 4 rakaat kita dapat khusyuk sarakaat. Nah menambal kepada nang fardu tadi. Karena ba'diyah zuhur pula 4 rakaat dapat khusyuk sarakaat, menambal kepada nang zuhur 4. Akhirnya sempurna menjadi 4 rakaat baik, 4 rakaat khusyuk. Jadi maksudnya bahwa sembahyang sunat itu menambal kekurangan sembahyang fardu, bukan kekurangan sembahyangnya, tapi kekurangan nilai, kekurangan khusyuk yang ada dalam sembahyang. Dalam hadis Isa alaihissalam berkata, Allah Ta'ala berfirman, dengan fardu-fardu hambaku selamat daripada siksaku. Dengan sembahyang fardu yang lulus kita selamat daripada api neraka. Dan dengan sunat-sunat hambaku mendekatkan diri kepadaku. Sembahyang fardu kita beres, kita selamat. Ditambah dengan sunat kita menjadi dekat dengan Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, la yanju minni abdi illa bi'ada'i maftaradtuhu alaih. Artinya tidaklah hambaku selamat dari siksaku melainkan dengan menunaikan apa yang aku pardukan kepadanya. Yang utama kita gawe itu keparduan. Jangan hendak sembahyang sunat kalau keparduan masih ada. Jangan hendak bersedekah sunat kalau hutang orang masih banyak di situ kamari. Jangan hendak puasa sunat kalau hutang Ramadan masih ada. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa hambaku itu kada akan selamat kecuali dia menunaikan keparduannya. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan fataraka min qira'atiha ayah falamman fatala qala madza qara'tu fasakatal qaum fasa'ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu faqala qara'ta surata kadza wa tarakta ayata kadza fama nadri anusikhat am rufi'at faqala anta laha ya Ubay thumma aqbala 'ala al-akharin faqala ma balu aqwami yahduruna salatahum wa yutimmuna sufufahum wa nabiyyuhum baina aydihim la yadruna ma yatlu alaihim min kitabi rabbihim ala inna bani israila kadza fa'alu fa awha Allah azza wa jalla ila nabiyyihim an kulli qaumik tuhdiruni abdanakum wa tu'tuni alsinatakum wa taghibuna anni biqulubikum batilun ma tazhabuna ilaih. Artinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan suatu salat. Nabi jadi imam, Rasulullah jadi imam, sahabat-sahabat di belakang. Ia meninggalkan satu ayat dari bacaannya. Nabi kita membaca sebuah surah dalam Al-Quran, lalu satu ayat silin tertinggal. Ketika beliau berpaling tuntung sembahyang, artinya beliau bersabda, apakah yang saya baca? Jar Nabi lawan sahabat, aku tadi membaca surah napa sembahyang tadi. Maka diam oleh kau, kadang nyahutnya. Ya Nabi, aku tadi membaca surah napa sembahyang tadi, surah apa yang aku baca? Kadang jawabnya, berarti kan mendengarnya. Lalu beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, aku tadi membaca surat napa? Maka ia menjawab, engkau membaca surat ini dan engkau tinggalkan ayat ini, dan kami tidak tahu apakah ayat itu dinasakh atau diangkat. Hanya Ubay saya punya engkau menjawab, yang lain kada kau menjawabnya. Engkau tadi wahai Rasulullah membaca surat ini dan tak tinggal ada satu ayat. Cuma apakah tak tinggal, apakah memang itu dihapus ayatnya, kami kada tahu. Beliau bersabda, kamu bagiannya hai Ubay. Ikam bujur Ubay, artinya jar Nabi. Kemudian beliau menghadap kepada orang-orang yang lain dan bersabda Nabi kita, ujar Nabi kita, bagaimanakah keadaan kaum yang menghadiri salat mereka dan menyempurnakan saf-saf mereka, sedangkan Nabi mereka di hadapan mereka, mereka tidak mengetahui apa yang Nabi baca dari kitab Tuhan mereka. Ketahuilah bahwasanya Bani Israel melakukan demikian itu. Maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi mereka bahwa katakanlah kepada kaummu, kalian menghadirkan badan-badan kalian dan kalian berikan kepadaku lidah kalian, namun kalian gaib daripadaku dengan hati kalian. Batal apa yang menjadi pendapat kalian itu. Artinya sembahyang kalian itu kada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya makmum itu disuruh mendengarkan bacaan imam. Makmum kada boleh membaca surah, disuruh mendengarkan bacaan imam kalau mendengar. Oh jadi tahu imam ini membaca surat ini,
Jadi imam membaca surat nang sidin baca, kita makmum, kita nang mengerti umpamanya maksudnya. Nah, kita paham apa yang dibaca oleh imam itu. Ini adalah menunjukkan bahwa mendengarkan apa yang dibaca imam dan memahaminya adalah gantian dari membaca surat itu sendiri. Yang sembahyang sorangan kita membaca Fatihah lawan qul ya ayyuhal kafirun. Kalau sembahyang berjamaah maghrib kita Fatihah aja. Kenapa kita kadang membaca qul ya? Cukup kita mendengar bacaan imam. Cukup mendengar bacaan imam. Ini adalah sifat orang-orang yang khusyuk. Adalah gantian dari membaca surat itu sendiri. Nah, andai kata kita sembahyang Allahu Akbar, jadi makmum di belakang. Awal kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Kita baca wajjahtu. Imam mulai bismillahirrahmanirrahim ampih membaca wajjahtu, dengarkan bacaan imam. Mendengarkan bacaan imam itu lebih utama daripada membaca wajjahtu wajhiya lilladzi. Kenapa? Karena mendengarkan bacaan imam itu menurut sebagian ulama hukumnya wajib. Sedangkan membaca wajah itu ada dia mengatakan wajib. Mendengar bacaan imam lebih utama daripada kita membaca dua iftitah itu. Nah, lain kalau Fatihah. Kalau Fatihah kita mesti membaca karena itu wajib juga. Sebagian dari mereka berkata seseorang sujud dengan satu sujud di sisinya, bahwasanya dengan itu ia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan seandainya dosa-dosanya di dalam sujudnya itu dibagi kepada penduduk kotaknya, niscaya mereka binasa. Ditanyakan bagaimana hal itu terjadi, ia berkata, ia sujud di sisi Allah sedangkan hatinya memperhatikan kepada hawa nafsunya dan menyaksikan kebatilan yang telah menguasainya. Orang tuh sujud di hadapan Allah, sujud bukan pahala yang didapatnya tapi dosa. Andai kata dosa itu dibagi kepada penduduk kampung, binasa matian penduduk kampung dapatnya dosa itu. Sujud nang macam apa nang jadi dosa ini? Para hatana sujud di hadapan Allah, mulutnya membaca subhana rabbiyal a'la, tapi hatinya merancang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hati merancang maksiat, tapi mulut mengatakan subhanarabbil a'la, anggota batinnya sujud kepada Allah. Ini bukan sujud mendatangkan pahala, tapi mendatangkan dosa. Andai kata dosa itu dibagi kepada penduduk kampungnya, binasa sekampungan itu. Ini adalah sifat orang-orang yang khusyuk, maka telah menunjukkan ini hikayat-hikayat dan hadis-hadis serta apa yang telah terdahulu, bahwasanya pokok dasar dalam salat itu adalah khusyuk dan menghadirkan hati, dan bahwasanya semata-mata gerakan-gerakan dengan kelalaian itu sedikit gunanya di akhirat. Kita sembahyang gerakannya bagus, tapi kada khusyuk, sedikit manfaatnya di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam, nas'alullah husnat taufik. Kemudian lanjutannya adalah bagian yang kedua daripada kitab salat. Ya ayyuhar-rajun minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.